Terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah memberikan kesempatan. Marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kesehatan, kenikmatan pada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, yaitu webinar dengan tema Media Pembelajaran Animasi Whiteboard Explain. Sholawat serta salam kita tujukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Izinkanlah pada kesempatan malam hari ini kami memperkenalkan diri. Nama Irfi Afiroroh dari Man Salatiga yang pada malam hari ini bertugas sebagai moderator. Hadir pada kesempatan ini di tengah-tengah kita yaitu Ibu Kurnia Ningsih, Sarjana Pendidikan, sebagai presenter pada malam hari ini. Di kesempatan ini pula kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Kurnia Ningsih, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahirnya Jakarta, 19 Februari 1970. Alamat beliau adalah Jalan Puri Mujur nomor 112, RT 3, RW 4, Mujur Proya, Cilacap, Jawa Tengah. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Proya, Cilacap, pada mapel biologi. Pada kesempatan ini, beliau akan menghantarkan materi media pembelajaran, animasi whiteboard, dan explain. Materi ini sangatlah menarik bagi dunia pendidikan, karena berdasarkan di masa pandemi ini, kita dituntut untuk lebih berkreatif. Maka pada kesempatan ini, bagaimana membuat pada media pembelajaran animasi dengan SP ini tentunya menjadi penasaran bagi kita semua. Marilah kita ikuti rangkaian penguraian materi pada kesempatan ini oleh beliau Ibu Kurnia Ningsih, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan ini akan ke depan memberikan penguraian dengan waktu 40 menit. Kepadanya Ibu Kurnia Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita senantiasa nantikan syafaatnya kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sofi yang bertindak sebagai host dan Ibu Irfiah yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini. Terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada Ibu Endang dan Ibu Dewi Kinasi selaku instruktur yang telah membimbing kelompok kami pada kegiatan pengelolaan kegiatan online pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu hebat yang telah hadir di room. Semoga kegiatan kita lancar dan memberikan manfaat. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran berbasis animasi whiteboard Explain, Bapak Ibu. Nanti saya yang ini sudah terlihat Ibu. Baiklah Bapak Ibu, Explain merupakan sebuah website sekaligus aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat video yang sangat menarik, karena kita bisa menuangkan ide-ide kita atau gagasan kita sehingga bisa dimengerti oleh penonton. Dengan Explain akan dihasilkan video animasi, animasi papan tulis sehingga seolah-olah seperti ada gerakan menulis. Diharapkan
videonya nanti akan menarik para teman, terutama siswa-siswa kita, sehingga tidak sadar akan menyimak video yang kita buat. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana cara membuat video menggunakan aplikasi Xpri, kita ikuti saja. Tapi sebelumnya, Xpri ini adalah aplikasi yang secara online Bapak Ibu. Pada malam hari ini karena faktor mungkin jaringan, nanti saya usahakan kita membahas langkah demi langkah secara online, tapi saya juga sudah mempersiapkan PowerPoint, andaikan nanti prosesnya berjalan lama, dengan harapan nanti langkah-langkahnya bisa dimengerti. Baiklah Bapak Ibu, kita ikuti langkah-langkahnya. Kita akan menuju ke website Xpri Bapak Ibu dengan cara kita mengetik xpri.com di browser kita Bapak Ibu. Ini kita klik saja. Ketika kita ingin membuat video menggunakan Xpri, kita bekerja secara online. Ketik xpri.com di browser kita, Bapak Ibu, kemudian langsung kita klik, maka kita akan dibawa ke site xpri.com. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Xpri, Bapak Ibu tinggal klik yang login. Tapi apabila belum, baru menggunakan Xpri, Bapak Ibu klik yang create your video yang berwarna hijau ini. Maka nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang sebelah kiri adalah tampilan ketika kita klik yang login, bagi yang sudah memiliki akun. Lalu diketik email, password, dan klik login. Atau bisa juga kita login melalui Facebook, Google, atau Office 365. Bagi yang belum memiliki akun, Bapak Ibu, ini adalah tampilan ketika suaranya tidak ada, Bu. Name di sini, lalu email, password, dan pilih Halo Bu Kurnia. Untuk menambah teks berupa tulisan. Lalu yang keempat adalah text to speech untuk memberikan suara dalam bentuk tulisan, tapi sayangnya untuk Xpri belum mendukung untuk bahasa Indonesia. Jadi apabila kita ingin memasukkan rekaman suara, kita bisa melakukan rekaman sendiri melalui online, atau bisa juga menggunakan bawaan fasilitas rekaman bawaan HP atau laptop. Lalu yang 5 untuk memberikan warna background kanvas kita. Lalu yang sebelah kanan nomor 6 itu adalah undo dan redo untuk membatalkan dan mengembalikan perintah. Yang ke-7 itu panel bantuan. Yang ke-8 itu untuk save. Yang 9 save and exit dari Xpri. Lalu yang ke-10 adalah tombol export Xpri menjadi video. Lalu nomor 11 itu preview untuk semua elemen yang ada di kanvas. Nomor 12 zoom in and zoom out untuk membesarkan dan mengecilkan elemen-elemen di kanvas. Lalu nomor 13 adalah adjust untuk mengatur waktu pada setiap objek, yang total keseluruhan waktu di elemen itu ada di nomor 14. Di nomor 14 adalah totalnya, nomor 13 untuk pengaturan tiap objeknya. Lalu yang nomor 15 adalah play
video, display video. Jadi untuk melihat seperti apa video dari objek-objek yang sudah kita buat di kanvas. Lalu 16 adalah theme, itu adalah suara untuk background video kita. Sedangkan yang 17 voice itu untuk suara rekaman kita. Nah, setelah kita mengenal kanvas, kita memulai untuk membuat proyek kita, Bapak Ibu. Next, untuk slide berikutnya. Nah, ini kanvas baru dengan memasukkan gambar, maka kita klik picture, menu picture yang paling atas. Di sana ada public dan ada my library. Yang public itu berisi gambar-gambar yang disediakan oleh Xpli. Banyak, kita bisa memilih salah satunya, tetapi kita juga bisa memasukkan gambar dari laptop kita. Mungkin berkaitan dengan materi-materi kita, tetapi tidak disediakan oleh Xpli. Kita klik nanti di My Library. Kita coba untuk memasukkan gambar dari gambar-gambar yang disediakan oleh Xpli. Caranya kita klik salah satu kali saja kliknya, maka gambar itu akan berpindah ke kanvas. Nah, kemudian gambar tersebut bisa kita besarkan dan kecilkan dengan cara menarik titik ujung yang berwarna biru. Lalu di bagian bawah gambar muncul bar kecil untuk pengaturan atau pengeditan. Yang paling kiri itu adalah efek. Secara default memang gambar kita akan muncul seperti tulisan menulis, jari yang pulpen yang menggambar. Tapi sebenarnya dengan pemberian efek itu bisa juga kita beri efek yang berbeda, tidak hanya tulisan tangan, tapi bisa juga dengan dari gambarnya masuk dari luar ke dalam atau dari dalam keluar atau berupa slide. Lalu yang sebelah kanannya adalah grup untuk grouping untuk elemen-elemen, lalu ada duplicate, arrange, dan yang gambar tempat sampah untuk mendelete gambar kita. Kemudian berikutnya kita coba untuk memasukkan gambar yang kita simpan di laptop kita. Nah, apabila kita ingin memasukkan gambar yang kita inginkan dari laptop kita tetap klik picture, lalu klik my library, kemudian klik upload. Nanti akan muncul di bawahnya select image. Begitu kita klik select image, maka kita akan menuju ke tempat penyimpanan gambar-gambar kita. Kita memilih, kemudian kita klik salah satu atau beberapa gambar sekaligus, kemudian klik open. Begitu kita klik open, berikutnya akan masuk gambar-gambar yang kita pilih tadi, kemudian kita klik upload files yang berwarna biru. Nah, kemudian kita klik gambarnya, maka gambar dari laptop kita pun akan berpindah ke kanvas kita, gambar yang berwarna kuning itu. Nah, kemudian setelah kita memasukkan gambar dari Xpli dan laptop kita membuat teks atau kalimat, Bapak Ibu, kita klik yang T, yang menu T atau teks. Di sana disediakan ada add title, ada add subtitle, dan ada add body text. Untuk judul kita klik add title, maka akan muncul itu langsung kita ganti dengan tulisan yang kita inginkan. Misalnya kita membuat video enzim, langsung kita ketik enzim, begitu. Nah, tulisan enzim pun bisa kita lakukan pengeditan. Ada jenis-jenis huruf yang bisa kita pilih paling sebelah kiri. Lalu kita juga bisa memilih ukuran, kemudian warna juga bisa kita pilih, dan rata, kanan, kiri, dan tengah. Nah, kita atur sedemikian rupa, gambarnya ada di sebelah kanan. Next.
Nah, dengan cara yang sama, Bapak Ibu, kita bisa menambahkan tulisan dan gambar-gambar seperti yang kita inginkan, dan bisa kita atur penempatannya. Nah, ini saya percepat saja, Bapak Ibu. Di sini ada 6 objek, Bapak Ibu. Mohon maaf, kembali lagi, Bu. Tadi, kembali lagi. Nah, di sini ada 5 objek, yaitu ada gambar wanita, tulisan enzim, gambar enzim, tulisan oleh Kurnianingsih, dan gambar logo. Ini akan tertera di bagian elemen di bawahnya, Bapak Ibu. Jadi ada 5 elemen di bagian bawah, 1 sampai 5. Apabila kita ingin melihat tampilannya, kita bisa klik untuk preview videonya, play previewnya yang berwarna biru. Oke, begitu kita klik, nanti tampilannya di slide selanjutnya. Yang sebelumnya, Bunda. Nah, Bapak Ibu, apabila ada 5 objek pada 5 elemen, begitu kita preview videonya, maka di layar akan muncul satu persatu. Jadi ada 5 objek dan akan muncul pada 5 layar. Tetapi apabila kita menginginkan 5 objek itu muncul di satu layar, jadi seperti satu slide PowerPoint tapi ada 5 gambar, maka 5 objek tersebut bisa kita grouping, Bapak Ibu. Ya, next berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kelima objek kita grouping dengan cara klik objek di keyboard, kita tekan shift, jangan dilepas, lalu kita klik objek yang lain. Maka semuanya sudah terselect atau terseleksi, lalu kita pilih yang group, yang gambar pengaturan yang kotak, Bapak Ibu, ada tulisan group. Nah, yang sebelah kiri lagi. Nah, itu adalah untuk menu untuk grouping. Kita klik, kemudian kita group. Nah, hasilnya pada gambar yang sebelah kanan, Bapak Ibu. Maka kelima gambar itu sudah berada dalam satu elemen atau satu slide. Diperhatikan elemen di bagian bawah, Bapak Ibu. Begitu kita group, maka kelima objek tersebut sudah tidak berada di 5 elemen, tapi hanya di satu elemen saja, karena sudah kita group. Nah, kalau kita preview videonya, kita klik videonya, ya, yang berwarna biru kita klik. Nah, maka nanti videonya ini akan muncul dalam satu layar, Bapak Ibu. Oke. Kembali ke slide sebelumnya, Ibu, muncul satu layar. Oke. Tetapi terkadang, ya, next. Oke. Tapi terkadang, Bapak Ibu, ini sudah muncul di satu layar, tapi kelima objek tersebut bisa saja munculnya bersamaan. Tidak bergantian. Muncul warna hijau itu adalah timing untuk pengaturan tiap objek muncul di video kita. Ketika balok-balok itu tumpang tindih, maka semuanya akan muncul secara bersamaan. Yang paling sebelah kiri itu adalah menunjukkan objek-objek apa. Jadi yang sebelah kiri dari balok yang berwarna hijau itu menunjukkan objek-objeknya, Bapak Ibu. Jadi yang paling atas itu adalah objek untuk gambar wanita, di bawahnya gambar enzim, di bawahnya untuk yang enzim, kemudian yang tulisan oleh Kurnianingsih, dan yang paling bawah logo. Kalau kita ingin menghendaki gambar tersebut munculnya bergantian, pertama kali adalah muncul gambar wanitanya, maka
balok untuk wanitanya kita letakkan paling sebelah kiri. Lalu kita pendekkan karena timing secara keseluruhan dari kiri ke kanan itu secara default adalah 3 sekon atau 3 detik Bapak Ibu. Ini secara default. Tapi bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang gambar wanita. Setelah wanita muncul, kita ingin gambar enzim yang muncul, maka balok untuk enzim kita geser ke sebelah dari yang balok gambar wanita. Kemudian berikutnya gambar enzim yang berwarna kuning, maka baloknya kita geser sesudah balok untuk enzim. Tulisan oleh Kurnianingsih berikutnya dan logo terakhir. Maka begitu kita preview, maka nanti munculnya tidak bersamaan tabian. Anda dulu, lalu enzim, lalu gambar enzim, dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, Bapak Ibu, saya membuat lagi di elemen yang kedua. Untuk pengertian enzim, saya masukkan atau tambahkan dan teks, grouping, dan saya atur munculnya. Seperti yang gambar sebelah kanan, sehingga sekarang kita memiliki 2 elemen. Ada elemen 1 dan elemen 2. Begitu Bapak Ibu. Nanti kita bisa melihat secara keseluruhan dari video yang elemen pertama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita ingin memasukkan audio. Yang gambar kiri atas itu adalah kita klik audio, kemudian music itu adalah musik-musik yang disediakan oleh Xly untuk suara background. Kita bisa menambahkannya dengan cara klik tanda plus di sebelah satu musiknya. Begitu kita klik tanda plus, maka akan muncul di theme. Ya, di tema ini yang balok bawah. Paling bawah mungkin. Nah, itu adalah suara untuk background. Kemudian, apabila kita ingin memasukkan suara rekaman kita, itu gambar yang di bawahnya. Tetap berada di menu audio yang di bawah. Lalu kita ketik My Library, kemudian upload. Caranya seperti ketika kita upload gambar dari laptop kita. Kita upload, pilih file suaranya, kemudian kita klik tambah, maka akan muncul di sebelah kanan dari theme, yaitu voice. Nah, hasilnya gambar yang paling kanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, voice saya karena ada 2 elemen, saya memasukkan 2 voice, 1 voice untuk elemen pertama dan nanti 1 voice untuk elemen yang kedua. Untuk voice di elemen pertama itu lama rekaman suara saya 18 detik. Sedangkan untuk voice di elemen kedua itu adalah 16 detik Bapak Ibu. Nah, kemudian di posisi kita punya gambar, elemen, dan kita sudah punya musik latar dan musik kita. Kita besarkan Bapak Ibu di layar di slide berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita perhatikan kotak merah yang di bawah Bapak Ibu. Karena kita memasukkan 2 microapp 20%, yang penting tidak suara voice kita. Yang suara voice kita atur 100%. Nah, Bapak Ibu, kemudian perhatikan kotak yang berwarna merah sebelah atas, itu ada elemen 1, lalu tertulis 3S atau 3 sekon. Itu secara default, semua elemen oleh Xly diberi waktu 3 sekon. Tetapi karena voice kita yang pertama itu 18 sekon, nanti kalau tidak kita atur, gambarnya selesai dalam jangka waktu 3 sekon atau 3 detik, nah suara kita belum selesai karena suara kita 18
detik. Nah, makanya yang berwarna biru yang 3S kita ganti saja secara manual, ketikkan 18. Nih, 18 di layar berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi elemen 1 sudah ditulis 18 sesuai dengan rekaman suara kita yang 18 detik. Akibatnya Bapak Ibu, maka timing waktu kita menjadi bertambah. Yang tadinya yang berwarna biru itu berwarna hijau itu untuk masing-masing pengaturan objek 3 sekon. Karena kita ubah menjadi 18 detik, maka sekarang adjust timingnya menjadi 18 detik, Bapak Ibu. Bukan 3 detik lagi. Jadi, agak berbeda dengan video scribe. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan video scribe, suara kita menyesuaikan dengan gambar. Tapi kalau untuk yang XP, justru gambar yang menyesuaikan suara kita. Jadi sudah di-setel 18 detik, maka gambar menyesuaikan, bisa menyesuaikan 18 detik, maka balok-balok itu kita perpanjang sesuai dengan timingnya sebanyak 18 detik. Begitu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, perhatikan yang kotak berwarna merah di bagian pojok bawah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang sebelahnya tadi adalah yang voice pertama ya Bapak Ibu. Lalu yang kotak berwarna merah itu adalah set time startnya Bapak Ibu. Itu adalah awal suara kita. Karena voice 1 adalah suara untuk elemen 1, itu adalah merupakan video awal, maka time startnya 0 sekon Bapak Ibu. Tetap tidak kita ubah. Tetapi apabila Bapak Ibu menginginkan ada gambar dulu masuk, baru suara kita yang masuk, maka 0 tersebut bisa kita ubah 1 atau 2 seperti itu. Ini di sini tetap saya 0 karena masih di awal video. Berikutnya, kita mengatur untuk voice di elemen kedua Bapak Ibu. Ketika kita memasukkan voice di elemen kedua, jangan lupa Pak Ibu, elemen kedua di bagian bawah, sebelahnya yang berwarna biru tadi, kita klik. Jadi posisi klik jangan di elemen 1, tapi posisi digambar di elemen 2. Maka akan berubah tulisan elemen 2. Nah, Bapak Ibu juga melihat di sana awalnya tadinya adalah 3 sekon Bapak Ibu. Tapi voice kedua kita tadi adalah 16 sekon. Maka 3 sekon kita ubah menjadi 16 sekon. Kemudian untuk adjust timingnya memanjang yang tadinya 3 menjadi 16, lalu balok-balok hijaunya juga kita sesuaikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mohon diperhatikan yang kotak berwarna merah di bawah yang tadi sudah kita tahu adalah start time-nya Bapak Ibu. Itu adalah start time untuk voice kita. Kalau berada di elemen kedua, di voice kedua, maka itu adalah start time suara kedua kita mulai. Nah, kalau awalnya defaultnya adalah 0 sekon. Kalau misalnya di sini ada 0, maka nanti detik yang ke-0 berarti berbarengan dengan voice yang pertama tadi. Nah, padahal voice yang kedua kita inginkan akan berbunyi setelah elemen 1 selesai. Nah, padahal elemen 1 tadi selesai setelah menempuh waktu 18 detik. Nah, biasanya antara satu slide dengan slide berikutnya atau satu elemen dengan elemen berikutnya, saya beri transisi 1 sekon Bapak Ibu. Nah, jadi elemen 1 membutuhkan waktu tayang 18 detik,
saya tambahkan waktu transisi 1 detik, maka suara yang kedua muncul pada detik yang ke-19. Begitu Bapak Ibu. Jadi start time-nya untuk voice kedua bukan 0 sekon, tapi pada sekon yang ke-19. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian next. Nah, minta tolong kembali lagi Ibu, mohon maaf mungkin. Apabila dirasa sudah sesuai, kita play preview Bapak Ibu, videonya kita preview. Apabila sudah sesuai, maka video itu bisa kita ekspor menjadi bentuk video dengan klik ekspor yang berwarna biru. Oke. Begitu kita klik ekspor Bapak Ibu, maka tampilannya adalah begitu kita klik ekspor Bapak Ibu, kita bisa memberikan nama videonya. Misalnya kita beri nama enzim. Kemudian privasinya kita buat public. Kemudian kita bisa memilih video formatnya, bisa yang high quality. Biasanya saya menyukai yang web quality yang tidak terlalu berat. Lalu klik ekspor di bagian bawah. Apabila kita klik ekspor, maka tampilannya seperti yang kanan atas Bapak Ibu, itu sedang proses. Membutuhkan waktu, tergantung jaringan internet, dan banyaknya elemen yang kita buat. Apabila sudah selesai, maka akan muncul congrats, ya. Selamat. Dan kita bisa menonton Bapak Ibu. Kalau kita ingin menonton hasilnya video seperti apa, kita bisa klik watch it. Watch it. Bersama saya, Kurnia Ningsih, guru biologi SMA Negeri 1 Proya. Enzim adalah lagi ataukah Ya. jadi salah Ibu? Oke, saya ulang sekali lagi Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Soleh. Apakah trial yang sudah 14 hari itu bisa digunakan lagi begitu? Monggo Ibu Kurnia dipersilahkan untuk memberikan pencerahannya, menjawab dari pertanyaan Pak Soleh. Terima kasih, menggunakan temporary email Pak, email sementara. Itu juga bisa kita gunakan. Tadi waktu tampilan awal saya juga menggunakan yang temporary email. Gitu Pak. Saya kurang mengerti lagi untuk temporary email itu yang bagaimana lagi? Oh iya, maaf Pak. Jadi temporary email itu Bapak, itu Bapak, apabila kita ingin membuat temporary email, Bapak, nanti di browser kita ketikkan saja, misalnya temmail, seperti ini Bapak Ibu, temmail. Nah, ini kemudian kita klik temmail. Ya, kita ketik temmail begini, Pak. Bismillah, semoga jadi. Nah, begini, Pak. Jadi, begitu kita ketikkan temmail browser, nanti ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita membuat email sementara. Misalnya kita klik yang ini, Pak. Jadi ini ada konfirmasi untuk captcha-nya yang menunjukkan kita bukan robot. Bot yang mana ya Bu? Bot niki bot napa Ibu? Bot. Dapat email otomatis dan itu hanya email sementara, Pak. Jadi hanya beberapa waktu saja bisa kita gunakan karena Expli juga hanya bersifat sementara. Nanti kita apabila email itu sudah selesai kita gunakan, kita membuat email lain juga tidak apa-apa seperti itu. Jadi andaikan kita menggunakan Gmail kita, nanti kan akibatnya menjadi penuh Pak. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat sementara, biasanya saya menggunakan email-email sementara itu, Pak. Ini mohon nanti tinggal diikuti saja, nanti akan muncul email baru. Ini sudah berhasil. Nah, seperti ini Pak. Nanti
akan muncul email sementara ini di sini. Nah, ini Pak. Nah, ini adalah email yang bisa kita gunakan hanya untuk sementara saja, tidak dalam jangka waktu yang lama. Nanti juga kita akan lupa Pak Pungki. Dan ini saya biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat tidak terlalu lama, saya menggunakan Temmail ini. Ini bisa kita salin, nih email ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul passwordnya di sini Bapak Ibu. Jadi menunggu email nanti untuk membuat passwordnya. Jadi nanti kita memiliki email dan password di sini. Apabila nanti misalnya kotaknya kok enggak masuk untuk membuat password, nanti Bapak bisa klik yang refresh ini seperti ini. Sehingga nanti akan muncul tampilan untuk membuat password. Jadi kita sudah punya pasangan email Pak, ini emailnya, lalu di sini ada kotak untuk membuat password kita. Nah ini nanti kita gunakan untuk mendaftar atau sign up di Expli itu Pak, seperti itu. Begitu Pak penjelasan saya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya Bu, makasih Bu. Nggih, sami-sami Pak. Nggih. Ya. Begitu dari penjelasan Ibu Kurnia, Pak Soleh, semoga bisa memahami dan nanti bisa mengaplikasikan. Ini karena keterbatasan waktu Ibu, Bapak semuanya, untuk kesempatan ini kita berikan kepada penanya satu kali lagi ya. Sebenarnya hal-hal yang menarik masih bisa dikonfirmasikan kepada presenter, nanti bisa lewat WA ya. Ini karena tadi ada sedikit gangguan, begitu. Ini ada yang bertanya Ibu Neneng. Oke. Ya, itu kalau aplikasinya yang free, apakah hasilnya maksimal? Begitu Ibu Kurnia, monggo. Oke. Walaupun versi trial atau gratis, tapi XP bisa menghasilkan video yang sangat menarik Bu. Oke, sudah lebih dari cukup menurut saya. Dan nanti menariknya Bu, apabila kita memasukkan gambar, nanti otomatis background gambar kita akan hilang. Oke. Jadi kalau misalnya layarnya putih, nanti seperti gambar saya tadi yang saya masukkan yang berwarna kuning, itu ada backgroundnya. Tapi begitu masuk kanvas, maka backgroundnya hilang tanpa kita harus meremove backgroundnya. Seperti itu. Dan itu sudah lebih dari cukup menurut saya, sudah sangat menarik. Cuma memang ada watermarknya Pak Bu. Jadi watermarknya adalah Expli. Tapi saya senangnya Expli watermarknya tidak terlalu besar. Jadi hanya di pojok kanan bawah saja. Tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu tampilan dari gambar dan teks kita. Tapi apabila kita upgrade nanti watermarknya begitu. Tapi sudah sangat bagus sekali. Menurut saya seperti itu. Oke. Video scribe juga sama, hanya 2 minggu. Sama. Iya. Jadi walaupun free ini dapat kita konsumsikan dari pendidik ya Bu ya, karena hasilnya bisa maksimal begitu ya. Menarik. Menarik. Bisa dalam kesempatan ini kita cukupkan untuk 2 penanya ya Bu. Ini kayaknya tidak ada yang membuka mikrofonnya ini. Itu ya Ibu ya, sudah bisa memahami, nanti bisa diaplikasikan walaupun nanti tadi itu untuk memaksimalkan, tapi kenyataannya juga bisa maksimal begitu ya, biar semua pendengar juga bisa mengaplikasikan pada kesempatan ini, bahwa untuk memberikan materi kepada peserta didik ini dapat memberikan animasi melalui Expli, yang mana dengan langkah-langkahnya dengan kanvas ini bisa memberikan kecerahan, kemudian nanti bisa siswa atau peserta didik memahaminya dengan proses pembelajaran yang pada saat ini harus jarak jauh begitu ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya yang hebat, pada kesempatan malam hari ini mungkin ini materi yang bagus, nanti bisa diaplikasikan untuk ke depan,
dan masih bisa kita sering berlatih untuk mensukseskan, mencerdaskan anak bangsa, begitu. Pada kesempatan ini, kami yang menghantarkan sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Waktunya saya kembalikan kepada host. Ini Bu Sofi. Ya, Sudah masuk? sudah Bu. Sudah ya? Ya. Monggo Bu Sofi. Ya. Oke, terima kasih kepada Rizka yang telah mengambil materi, dan terima kasih kepada Ibu Kurnianingsi yang sudah memberikan materinya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita dan bisa menambah inovasi kita dalam pembelajaran, yang semoga nanti kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita di kelas. Dan Bapak Ibu peserta pelatihan online hari ini, mungkin acara pelatihan malam hari ini sudah cukup dari saya sebagai host. Apabila banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Langsung saja saya tutup acara pelatihan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.